Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Andrian Channel. Masih bersama saya Pak Andrian. Kali ini Pak Andrian akan mencoba menjelaskan mengenai di sini kisi-kisi penilaian akhir tahun. Jadi teman-teman semuanya sudah melaksanakan pembelajaran daring dari 2 bulan yang lalu, dan kali ini pasti kalian akan mendapati nanti ada penilaian akhir tahun. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian akhir tahun, kalian akan saya terangkan terlebih dahulu tentang kisi-kisinya ya, untuk membantu kalian dalam pengerjaan. Jadi nanti dalam pengerjaan kalian itu tidak akan belajar secara luas, tapi nanti kalian akan belajar secara sempit ya, sehingga nanti nilainya akan lebih memuaskan, seperti itu ya. Nah, di sini ada kisi-kisi penilaian akhir tahun Bahasa Indonesia kelas 10 ya, dipandu oleh Pak Andrian Kristanto. Baik, kita lanjutkan ya, atau kita langsung saja masuk tentang kisi-kisinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kisi-kisinya, jadi tema-tema apa saja yang akan keluar di PAT kali ini atau PAT tahun ini, pasti kalian sudah mengetahuinya. Yang pertama adalah negosiasi, kemudian ada debat, selanjutnya ada biografi, dan diakhiri dengan tema puisi. Jadi ada 4 tema yang nanti akan kita terangkan. Kemudian nanti kalian akan belajar seperti itu ya, di situ ya, di 4 tema tersebut. Nah, kita masuk ke tema yang pertama. Baik, di tema yang pertama tadi adalah negosiasi. Ini adalah pembelajaran di awal semester ya, waktu itu ya. Jadi kalian harus mengingat lagi, kalian akan harus buka lagi tentang negosiasi ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, menganalisis isi teks. Nah, nanti menganalisis isi teks ini, jadi ada tema itu ya, ada kutipan teks, kemudian nanti kalian diminta untuk menganalisis isinya. Jadi ini ada 6 butir soal ya, yang semacam ini ada 6 butir soal tentang menganalisis isi teks. Kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu atau kutipan teksnya terlebih dahulu, kemudian kalian diminta untuk menganalisis atau menentukan isinya itu seperti apa gitu ya. Ini ada 6 butir soal. Jadi kalian harus cermat, teliti ketika membaca teksnya, kemudian kalian analisis isinya itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan diminta untuk menentukan kalimat santun. Nah, kalimat santun itu yang seperti apa? Kalian harus pelajari itu. Kalimat santun itu yang seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, ya, kata-katanya pun, pemilihan kata-katanya pun harus kalian cermati. Jadi nanti kalian ketika menentukan kalimat santun itu tuh akan tepat. Ya. Ini hanya ada 1 butir soal, dan tingkat kognitifnya itu atau tingkat kesulitannya itu mudah ya. Maksudnya mudah karena kalian bisa cermati kalimat santun itu, pasti kalian bisa. Kemudian yang ketiga, menentukan kalimat negosiasi. Nah, ini ya, menentukan kalimat negosiasi. Jadi kalimat tawar-menawar ya, tawar-menawar itu yang seperti apa? Ditentukan saja kalian, atau dibaca sekilas saja pasti kalian akan mengetahui, oh ini kalimat negosiasi. Nah, kalau yang belum mengetahui kalimat negosiasi seperti apa, silakan kalian buka lagi materinya ya, buka lagi kalimat negosiasi yang seperti apa, nanti kalian bisa menentukan itu ya. Dan di sini termasuknya mudah, kemudian jumlah soalnya hanya ada 1. Kemudian menganalisis aspek negosiasi. Nah, ini ya, aspek negosiasi. Nanti kalian buka lagi materinya ya, aspek negosiasi itu seperti apa ya. Kemudian kalian cermati di situ, oh di situ termasuknya ke aspek apa, di teksnya itu termasuknya ke aspek apa. Nah, ini agak sedikit
harus kalian teliti lagi, cermati lagi, karena di sini termasuknya adalah levelnya itu sedang, kemudian jumlahnya hanya ada 1 ya. Jadi itu aspek negosiasi ya. Kemudian yang kelima, menentukan kalimat pembuka di dalam teks negosiasi. Nah, ini pasti mudah sekali ya, karena kalimat pembuka itu pasti kalian sudah paham seperti apa. Oh, ketika awal mula negosiasi itu pasti dimulai dengan apa terlebih dahulu, sehingga nanti kalian bisa menentukan itu ya. Kemudian menentukan struktur teks negosiasi, ini mudah juga. Struktur teksnya pasti kalian sudah hafal, kalian sudah mengetahui itu, sehingga nanti ketika memilih itu akan lebih mudah. Nah, di struktur teks negosiasi ini nanti jenis soalnya itu akan berbeda seperti soal pilihan ganda pada umumnya. Nanti kalian cermati perintah dari soalnya itu seperti apa, sehingga ketika menjawabnya itu nanti bisa lebih tepat gitu ya. Dan selanjutnya menganalisis pelaku negosiasi, ini mudah juga ya. Ini mudah juga. Jadi pelaku negosiasinya itu ada apa saja, nanti kalian cermati, kalian baca dengan teliti sehingga tidak salah dalam memilihnya. Kemudian mengetahui atau menganalisis tujuan negosiasi. Nah, ini harus kalian baca dulu, kemudian arahnya dalam negosiasi ini untuk apa sih kayak gitu. Oh, ternyata misalnya ini ternyata untuk tawar menawar, untuk minta kenaikan gaji atau dan lain sebagainya. Jadi kalian harus membaca kutipan teksnya terlebih dahulu. Kemudian menganalisis strategi negosiasi. Nah, ini kalian juga harus baca lagi, kemudian strategi yang digunakan itu dalam memperoleh kesepakatan seperti apa. Nanti kalian akan mengetahui. Dan yang terakhir, menganalisis kesalahan negosiasi. Nah, ini cukup sulit ya. Jadi di sini tingkat kognitinya sukar, dan ini hanya ada 1 butir soal saja. Jadi kesalahan di dalam negosiasi itu seperti apa sehingga kesepakatannya tidak terjalin seperti itu ya. Nanti kalian harus baca kutipan teksnya dengan cermat. Nah, ini kalau di total semuanya ada di tema ini ada 15 butir soal. Kenapa di sini cukup banyak? Karena kita dulu sudah mempelajarinya dengan menyeluruh ya, sehingga butir soalnya ada 15. Nah, itu yang pertama, negosiasi. Kita lanjut ke tema yang selanjutnya, yaitu ada debat ya. Nah, di sini kita lihat kisi-kisinya. Yang pertama, menentukan simpulan. Nah, ini gampang ya sebenarnya menentukan simpulan. Jadi kalau menentukan simpulan itu sebenarnya kalian tinggal baca secara keseluruhan, kemudian kalian cermati garis besarnya itu seperti apa, sehingga nanti kalian bisa menentukan simpulannya. Kemudian tingkat kognitifnya, tingkat kognitifnya ini sedang. Kemudian jumlah butir soalnya itu ada 2. Jadi menentukan simpulan nanti ada 2 soal ya, 2 soal. Kemudian menganalisis struktur. Nah, ini seperti jadi kalau menganalisis struktur di sini ada 3 jenis soal ya yang berbeda. Jadi tingkat koordinasi itu sedang. Jadi maksudnya nanti kalian akan saya minta untuk menentukan kutipan teksnya itu termasuk ke dalam struktur teks debat bagian apa seperti itu. Ya, jadi ada 3 butir soal di sini untuk menganalisis struktur. Jadi kalian harus cermat membaca kutipan teksnya, kemudian kalian menentukan, oh ini kutipan teks ini masuk ke dalam struktur bagian apa gitu, di dalam teks debat ya maksudnya ya. Kemudian menganalisis isi ya, jadi dibaca lagi dengan cermat, dengan teliti isinya seperti apa. Kemudian menentukan kalimat alasan. Nah, ini mudah sekali ya sebenarnya ya, kalimat alasan. Jadi
tinggal kalian tentukan, oh kalimat alasan ini terdapat di kalimat nomor ini, kalian tentukan saja seperti itu. Kemudian menentukan kalimat persetujuan. Nah ini kalian harus teliti, sangat teliti. Menentukan kalimat persetujuan itu berarti mengiyakan ya, mengiyakan apa yang menjadi debatnya. Jadi ketika kalian harus menentukan kalimat persetujuan ini, berarti kalian pilih yang bagian yang mengiyakan atau yang setuju ya, yang setuju terhadap mosinya ya. Kemudian tupoksi anggota debat. Jadi maksudnya tugas pokok anggota debat. Jadi tugas pokok ya. Kalian harus mencermati. Jadi pelaku-pelaku dalam debat itu pasti memiliki tugas pokok. Jadi anggota debat pasti memiliki tugas pokok. Nah, kalian harus cermati tugas setiap anggota itu seperti apa. Dan selanjutnya menentukan struktur. Nah, ini mudah ya. Kalau ya tadi menganalisis struktur, jadi kalian harus cermati isinya, kemudian kalian tentukan, oh ini bagian apa seperti itu. Tapi kalau menentukan struktur, kalian tinggal memilih lagi struktur di debat itu apa saja, kalian harus cermat, kemudian tinggal pilih semua struktur teks debat. Jadi bentuk soalnya nanti juga berbeda dengan pilihan ganda pada umumnya. Pada menentukan struktur ini, nanti kalian harus betul-betul mencermati soalnya, permintaannya seperti apa, kemudian kalian baru pilih struktur teks debat seperti apa. Selanjutnya atau yang terakhir, menganalisis konjungsi ya, menganalisis konjungsi. Jadi konjungsi apa yang digunakan di dalam kutipan teks debat, kalian harus pilih dengan tepat. Itu pada tema yang kedua, jadi di debat ya. Dan kalau kita lihat di sini jumlah butir soalnya ada 15. Jadi di dalam debat ini juga termasuknya agak banyak ya, ada 15 butir soal. Kita masuk ke tema yang selanjutnya, biografi ya. Yang pertama, menganalisis unsur teks biografi. Jadi unsur-unsurnya ada apa saja, nanti kalian harus buka lagi materinya di teks biografi, kemudian kalian harus bisa menganalisis unsur dalam teksnya itu ya. Jadi harus cermat di sini. Kemudian menganalisis struktur, sama seperti tadi yang sudah saya singgung di tema debat ya. Jadi ada kutipan teks, kemudian kalian diminta untuk menentukan ini termasuk ke dalam struktur bagian biografi yang mana, seperti itu. Menganalisis kata ganti ya, jadi menganalisis pronomina atau kata ganti di dalam teks biografi ya. Baca dulu soalnya seperti apa, kemauannya, kemudian baru kalian pilih jawabannya dengan tepat. Kemudian menentukan konjungsi, sama. Jadi ada teks di dalamnya, kemudian kan diminta untuk menentukan konjungsi ya, atau kata penghubung. Ini mudah sekali. Kemudian menentukan verba mental. Nah itu ya, jadi harus kalian pahami dulu verba mental itu seperti apa ya. Verba itu apa? Verba itu kata kerja, kemudian mental itu berarti berkaitan dengan apa. Nanti kalian harus buka lagi materinya ya. Ini sebenarnya mudah, jadi kalian tinggal menentukan saja di dalam kutipan, kemudian kalian pilih jawabannya yang tepat itu yang mana. Kemudian menentukan, maaf ya itu katanya kurang, menentukan verba material. Nah ini ya, verba material. Kalau tadi itu verba mental, sekarang verba material. Verba itu kata kerja, material itu yang seperti apa, kalian buka lagi materinya ya. Tingkat kognitifnya di sini mudah semua sebenarnya. Kalau verba material ini ada 2 butir soal ya, jadi kalian harus cermat memilihnya. Dan nanti juga jenis soalnya juga akan berbeda ya, seperti yang tadi saya terangkan bahwa jadi kalian harus baca dulu kemauan soalnya seperti apa, baru kalian pilih gitu ya. Selanjutnya menganalisis keteladanan. Nah, biografi pasti kan berkaitan dengan keteladanan ya, atau hal-hal yang bisa kita tiru dari tokoh-tokoh yang ada di dalam teks biografi. Jadi nanti kalian baca dengan cermat, kemudian pilih
apa yang bisa kita contoh ya, keteladanan itu maksudnya. Nah, di sini ada 2 butir soal dan kognitifnya itu masuk dalam sedang. Dan yang terakhir, menganalisis pernyataan yang sesuai. Ini gampang lah ya. Jadi ada teks, kemudian kalian diminta untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah kayak gitu. Nanti kalian pilih dengan tepat. Nah, ini teks biografi. Di sini ada 10 butir soal ya. Hanya ada 10. Kalian harus bisa menjawabnya dengan tepat semua ya. Saya doakan juga kalian juga bisa memilihnya dengan tepat semua. Amin. Baik, kita masuk ke teks yang terakhir ya. Nah, teks yang terakhir tadi adalah puisi. Baik, puisi. Tema yang terakhir adalah puisi. Ya, di sini kisi-kisinya yang pertama, menganalisis suasana. Ini mudah ya. Jadi ada kutipan puisi, kemudian kalian diminta untuk menganalisis suasana yang tergambar di dalam puisi itu seperti apa. Mudah ya. Oh, suasananya sedih. Oh, suasananya gembira. Oh, suasananya genting dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis tema. Tema di dalam puisi juga ada puisi, ada kutipan puisi seperti itu. Kemudian kan diminta untuk menentukan temanya seperti apa. Baik, gitu ya, mudah ya. Kemudian menganalisis makna kata. Jadi ada kata, kemudian kalian diminta untuk menganalisis maknanya seperti apa. Mudah ya. Udah semua ya. Menentukan ekspresi yang sesuai. Jadi ada puisi, ada kutipan puisi, kemudian kalian diminta untuk menganalisis atau menentukan ekspresi yang sesuai di dalam puisinya itu seperti apa. Ekspresi ya. Kemudian menentukan musik yang sesuai. Jadi ada kutipan puisi, kemudian kalau di musikalisasi puisi itu musik yang sesuai itu seperti apa. Jadi harus tepat ya. Jadi kalian harus bisa mencermati isinya atau maknanya. Kemudian pasti musiknya itu akan mengikuti. Kemudian menganalisis kata bermakna lambang ya, kata bermakna lambang bukan lambing ya, itu ya, salah ketik ya saya ya. Menganalisis kata bermakna lambang, jadi hampir sama dengan menganalisis kata, tapi di sini lebih kepada kata-kata kiasan ya. Kalian harus bisa memaknainya. Kemudian menganalisis imaji. Imaji itu adalah citraan ya. Imaji itu adalah citraan. Citraan itu maksudnya adalah jadi kalau kita membaca itu citraan atau penglihatannya itu seperti apa. Buka lagi ya, buka lagi materinya, kemudian kalian bisa menentukan. Selanjutnya menganalisis amanat. Jadi kalian baca dulu puisinya, kemudian di sini amanatnya atau pesan yang ingin disampaikan itu apa. Masih bisa ya, masih bisa. Dan terakhir menganalisis majas. Di sini ada 2 soal. Jadi diakhiri dengan menganalisis majas yang mungkin nanti soalnya yang pertama majas yang bisa dituliskan di dalam teks puisi itu seperti apa. Kemudian nanti yang kedua mungkin majas yang terkandung di situ adalah majas apa, seperti itu ya. Harus cermat, dibaca dulu soalnya, sekali lagi dibaca dulu soal. Baik, itu keempat tema yang sudah kita pelajari pada kisi-kisi kali ini. Terus belajar sehingga teman-teman semua nanti akan mendapatkan nilai yang memuaskan di PAT tahun ini ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sekali lagi Pak Andrian mengingatkan kepada kalian semua untuk klik subscribe, komentar ya, komentar sebanyak-banyaknya dengan komentar-komentar positif. Kemudian jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan pengetahuan yang sama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.